Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Rahmawanto. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Mesin di Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mesin yang saya coba kembangkan, yaitu mesin pengupas kulit dan pelepas biji kakao. Presentasi ini adalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah Proyek Rekayasa dan Pengembangan Produk 1 atau PRPP 1. Baik, selanjutnya saya akan memulai dengan latar belakang pada slide yang berikutnya. Latar belakangnya adalah Kabupaten Nunukan merupakan suatu wilayah yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang memiliki beragam perkebunan dengan kapasitas produksi yang tinggi. Hasil perkebunannya diantaranya kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, lada, dan cengkeh. Ini adalah letak Kabupaten Nunukan di Pulau Kalimantan. Dan ini adalah data yang saya coba dapatkan dari BPS Kabupaten Nunukan tahun 2020. Ini adalah perkebunan dan juga total produksi per tahunnya. Dan ini adalah contoh perkebunan yang ada di Kabupaten Nunukan. Ada kakao, kelapa sawit, kelapa, dan juga karet. Ini hanya beberapa saja. Dan di sini yang saya coba highlight adalah perkebunan kakao dengan total produksi yang tertinggi kedua. Apabila kita lihat dari tabel, tentunya akan membutuhkan alat atau mesin yang memadai untuk proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Masalah dan solusi untuk mesin ini, pertama masalahnya ada berapa kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh para pengolah biji kakao. Kemudian bagaimana cara membuat mesin mengolah biji kakao yang lebih efektif dan efisien. Lalu ada mesin yang akan didesain itu harus mudah dioperasikan oleh konsumen level industri kecil atau home industry gitu ya. Solusinya, pertama kapasitas produksi akan mengacu pada data statistik perkebunan kakao Kabupaten Nunukan dan juga spesifikasi kompetitor dari mesin yang akan kita buat. Kemudian kapasitas mesin yang akan dibuat juga harus lebih baik dibandingkan dengan mesin-mesin yang sudah ada. Dan metodenya juga harus diperhatikan, dibuat agar semudah mungkin dan mudah dioperasikan. Harus mesin memiliki dimensi yang sesuai dengan industri kecil atau industri tadi, dan juga mudah dalam hal pengoperasiannya. Kemudian untuk hal ini tentunya perlu dipelajari lagi dengan melakukan survei ke lapangan atau bertemu langsung dengan para user atau konsumen. Berikut adalah teknologi atau pesaing yang sudah ada di pasaran. Saya pilih 3 pesaing yang ada di sini dan saya coba beri nama tipe A, tipe B, dan tipe C. Ini adalah model-model yang ada di pasaran saat ini dengan modelnya masing-masing dan juga tenaga penggeraknya juga berbeda. Bahan bakar yang digunakan juga berbeda, material, rangka, kapasitas, dan dimensi mesin. Kemudian kelebihan teknologi yang ada. Ini adalah kelebihan teknologi yang ada. Pesaing ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan dari tipe A, tipe B, dan tipe C ini memiliki, saya highlight sini kapasitas produksi. Tipe A antara 50 sampai 75 kg, tipe B 1.500 sampai 2.000 kg, tipe C 300 kg. Dan semuanya ini satuannya per jam. Kapasitas dalam 1 jam. Tenaga penggeraknya tipe A menggunakan motor 2 HP, tipe B menggunakan motor 6,5 HP, tipe C menggunakan 5,5 HP.
Yang tipe A ini metode pelepasan bijinya akan keluar bersamaan dengan ketika dia masuk kulit dan biji keluar bareng. Kalau yang tipe B ini menggunakan metode putaran dalam proses pelepasan biji dan kemudian digetarkan agar dia bisa maju menuju ke wadah penampungan. Kalau yang tipe C ini menggunakan metode bantingan, di mana dia diputar di dalam sangkar, ada drum di sini, dan dalam pelepasan biji dan kulitnya itu bijinya langsung jatuh ke dasar mesin, karena di drumnya itu ada jaring-jaring. Tentunya kalau ada kelebihan, ada kekurangan atau kelemahan. Di sini adalah kelemahan teknologi yang sudah ada. Efisiensi tenaga penggerak. Tipe A menggunakan motor listrik 2 HP, sehingga tenaganya nggak terlalu besar untuk mencacah biji kakao. Kemudian motor B itu tenaganya tadi besar ya, 6,5, jadi dia lebih boros, 6,5 HP. Mesin juga 5,5, dia menggunakan motor bensin sehingga dia juga lebih boros juga otomatis. Kemudian metode pelepasan biji dari kulitnya yang ini tidak stabil, seringkali masih ada yang tersisa menempel dalam kulitnya. Tipe B itu pelepasan bijinya juga tidak stabil, seringkali masih ada yang tersisa nempel dalam kulitnya juga. Tipe C itu juga sama, masih kurang stabil juga sebenarnya. Kemudian transportasi menuju wadah penampungannya. Kalau tipe A, setelah diproses mesin, biji dan kulit keluar melalui jalur yang sama, sehingga sulit buat disortir. Tipe B, biji yang sudah terlepas jalurnya berbeda dengan kulit, namun biji seringkali menempel pada mesin sehingga tidak sampai menuju wadah penampungan. Dan tipe C, biji yang sudah terlepas jalurnya berbeda dengan kulit. Biji akan jatuh ke dasar mesin dan agak kesulitan untuk memindahkan ke wadah penampungan karena harus diambil satu-satu. Jadi nggak ada wadahnya, diambil manual. Maka dari pesaing yang sudah ada, saya mencoba mengembangkan mesin ini dan membuat semacam sketch kasar dari desain mesin yang akan coba saya kembangkan. Seperti ini. Jadi di sini buah kakaonya akan masuk, kemudian nanti dia akan jatuh ke bawah sini. Di sini nanti ada blade akan berputar, lalu buah kakao jatuh terpotong-potong, kemudian dia jatuh ke dalam drum ini. Ada pengayak di sini, ada drum. Kemudian nanti diputar di situ, dia berputar di sini, putar-putar sehingga kulitnya bisa terpisah dengan bijinya. Bijinya nanti langsung jatuh ke bawah sini. Kemudian nanti di sini nanti akan ditransportasikan lagi ke wadah untuk bijinya sebelah sini. Seperti itu kira-kira rencana yang akan coba dikembangkan. Bedanya di sini saya coba ada penganyaknya, di dalamnya ada semacam conveyor ulir, berbentuk ulir yang akan mendorong ke arah sini. Kemudian di sini di bawah juga tempat bijinya jatuh juga akan digunakan conveyor juga rencananya. Cuma hal ini masih gambaran kasar, sketch kasar, sehingga perlu studi lebih lanjut. Nantinya akan coba saya bahas di slide berikutnya. Berikut adalah tabel demand and wishes atau tabel kebutuhan dan keinginan. Ada 9 poin di sini, kebutuhan dan keinginannya. Dan masing-masing kebutuhan memiliki tingkat kepentingan mulai dari skala 1 sampai dengan 10. 1 paling rendah, 10 yang paling tinggi. Di sini ada 3 poin kebutuhan yang mendapat nilai 10 dan menjadi prioritas untuk pengembangan mesin yang akan dilakukan, yaitu ada di kapasitas produksi minimal 300 kg per jam, yang kedua ketersediaan suku cadang, dan yang ketiga keamanan dalam pengoperasian mesin. 3 ini adalah yang akan menjadi prioritas untuk pengembangan mesin ini. Kemudian ada struktur fungsi keseluruhan. Ini adalah struktur fungsi keseluruhannya, mengupas kulit dan melepas biji kakao.
Ada EI, EO, energi in, energi out, kemudian MIMO, material in, material out, ada SI, SO, atau signal in dan signal out. Energi in itu energi listrik, outputnya menjadi energi mekanik karena ada gerakan di sana. Kemudian MI-nya, material in-nya buat kakao utuh, material out-nya tentu dia jadi biji kakao yang terpisah dari kulit. Kemudian signal in-nya, sinyal masuk, signal out-nya, signal keluar. Berikut adalah komponen-komponen yang rencananya akan dikembangkan. Yang pertama ada nomor 1 ada hopper, ini untuk pemasukan kakao. Ada blade, ini untuk memotong kakaonya. Ada booster, booster itu fungsinya nanti untuk mendorong kakao ke arah pisau. Jadi dia mendorong kakaonya untuk nabrak ke pisau sehingga otomatis terpotong. Kemudian ada pengayak di sini, melepaskan biji dari kulit. Ini bentuknya drum. Ada wadahnya untuk bijinya jatuh nanti, dan menggunakan panel kontrol ini sebagai pusat dari sistem kendalinya. Fungsi dan mekanisme kerja alat yang dikembangkan. Jadi di sini ada saklar, energi listrik masuk, dan juga signal masuk. Dia akan menghubungkan listrik menuju controller. Dari controller ini nanti operator akan menekan tombol untuk menyalakan motor listrik 1 dan juga motor listrik 2. Motor listrik 1 nanti akan memutar booster, kemudian ada kakao masuk, dan di sini ada buah kakao ya. Buah kakao itu masuk di sini. Kakaonya terkupas, kemudian jatuh ke drum. Drum berputar. Dan berputar ini menggunakan motor listrik yang 2 tadi. Motor listrik 2. Kemudian biji kakao terlepas, biji jatuh ke wadah. Dan energi in-nya energi mekanik, material out-nya biji kakao terpisah dari kulit, SI-nya ini signal keluar ya. Struktur subfungsi. Sini ada beberapa subfungsi ya di mesin ini. Pertama mengambil buah kakao. Di sini ada ET dan EL. Itu adalah ET adalah energi tangan, energi, dan EL energi listrik. Kemudian dari mengambil buah kakao dimasukkan kakao ke dalam hopper. Di sini masuk ke dalam hopper, kemudian pengupasan kulit kakao, ada ubah energi yang terjadi di sini menggunakan energi listrik tadi. Kemudian kakao masuk ke dalam drum, drumnya berputar, biji terlepas dan jatuh ke bagian bawah mesin. Berikut adalah tabel solusi subfungsi. Pada tabel ini terdapat 5 subfungsi serta masing-masing solusi yang dapat menjadi opsi untuk mesin ini. Yang pertama ada penggerak utama yang menggunakan motor listrik dan motor bensin. Kemudian nomor 2 fungsinya adalah pengupas kulit kakao. Dia menggunakan tipe blade di sini, blade berputar, jadi kakaonya masuk di sini kemudian dipotong menggunakan blade. Kemudian yang ini tipe blade diam, blade-nya diam terus pakai pendorong yang booster tadi ya. Kemudian tipe yang ketiga ini tipe blade-nya menjepit kakao. Jadi nanti di blade-nya akan ada gerakan naik turun menggunakan spring. Kakaonya nanti akan ditransport menggunakan conveyor sehingga mendorong maju. Kemudian nanti akan dijepit oleh blade ini. Otomatis nanti dia akan terpotong. Kemudian subfungsi yang ketiga melepas biji kakao. Ini tipe drum yang berputar dan jaring-jaring. Yang kedua ada tipe jaring-jaring, tapi dia menggunakan meja sehingga nanti gerakannya akan naik turun. Mejanya bisa naik turun. Dan yang ketiga drum juga, tapi drumnya diam, di dalamnya ada semacam pengayak.
yang akan memutar kakao di dalam sini. Ini yang keempat, wadah biji. Wadah bijinya ada conveyor yang digerakkan dengan motor, nanti bisa otomatis jalan langsung. Setelah biji jatuh langsung dibawa ke wadah. Dan ada meja bentuk miring agar biji mudah jatuh, otomatis karena dia bentuknya miring jadi menggunakan gravitasi. Dia akan lebih mudah untuk jatuh turun ke tempat wadah. Dan ada wadah berbentuk plastik 4 datar ini yang biasa standar, harus diambil manual. Kemudian ada penggerak pelepas biji kakao. Ini menggunakan motor listrik dan juga tuas ini menggunakan energi tangan, diputar secara manual. Setelah ditentukan tabel solusi fungsinya, maka akan dibuat varian desain berdasarkan tabel ini, tabel yang tadi. Saya akan membuat garis-garis di sini untuk menentukan komponen-komponen setiap varian desain. Seperti ini. Ini menggunakan garis warna oranye, garis tidak putus-putus ya, garisnya solid. Kalau yang nomor 2 ini menggunakan garis putus-putus warna hijau, dan yang ketiga menggunakan garis-garis putus-putus, dan ada garis putus-putus dan titik menggunakan warna pink. Ini kita tarik garisnya seperti ini, sehingga nanti akan didapatkan sebuah varian desain seperti di bawah ini. Setelah kita tarik garis, kita menentukan komponen-komponennya, maka akan ketemu varian desain seperti di bawah ini. Ada varian 1, varian 2, varian 3. Nanti varian ini akan kita jadikan sketch. Kita coba konsep di slide berikutnya. Varian 1, varian 2, varian 3. Ini untuk sketsa konsep varian yang pertama. Jadi ini kata varian konsep varian 1, material masuk dari sini, kemudian tercacah, nanti keluar di sini, dia masuk ke meja, mejanya naik turun, bijinya akan jatuh ke sini, kemudian diantar ke tempat penampungan biji. Itu yang konsep varian 1. Kemudian yang varian 2, ini biji kakao, kakaonya masuk ke sini, kemudian nanti akan terpotong dengan blade di sini, didorong dengan menggunakan booster, kemudian nanti kakaonya jatuh ke dalam drum, drumnya diputar, otomatis nanti bijinya akan terlepas dan jatuh ke dalam wadah yang ada di bawah ini. Dan yang ketiga, varian 3, ini adalah konsep varian yang ketiga. Jadi nanti biji kakaonya masuk ke dalam sini, kemudian akan masuk dijepit di daerah sini. Ini saya bikin agak transparan supaya daerah sini agak transparan supaya lebih mudah dilihat bagian dalamnya. Dan nanti setelah masuk, dia akan masuk ke dalam drum, diputar, kemudian jatuh ke meja yang miring ini, meja miring, kemudian jatuh ke wadah penampungan seperti itu. Berikutnya adalah pohon objektif. Pohon objektif untuk menentukan nilai dari setiap faktor kebutuhan yang ada pada mesin ini, maka dibuatlah pohon objektif ya. Jadi saya coba breakdown lagi seperti ini, dan saya berikan nilai atau value di bawahnya. Angkanya ada pengoperasian, perawatan, keamanan. Masing-masing nilai 0,4, 0,3, 0,3. Yang kalau dijumlah ini adalah 1. Kemudian nanti dari pengoperasian saya breakdown lagi dari kapasitas, kemudian pengoperasian, hemat energi, keefektifan kerja, dan untuk perawatan ada ketersediaan suku cadang, frekuensi perawatan, kemudian perawatan, untuk keamanan, ada keamanan operasi, keamanan perawatan, dan keamanan struktur mesin. Dan di sini juga ada saya breakdown lagi. Kemudian hasil akhirnya itu value-nya adalah ini, angka yang paling kanan ini, yang nanti akan kita gunakan di
tabel evaluasi. Semua angka ini nanti akan kita masukkan ke tabel evaluasi dan akan menjadi seperti ini. Ini adalah tabel evaluasinya. Jadi varian 1, varian 2, dan varian 3 bisa dilihat di sini. Ketiga varian yang tadi sudah coba kita buat. Masing-masing varian telah memiliki bobot nilai, ada di sini bobot nilainya masing-masing. Dan berdasarkan hasil, maka apabila kita lihat nilai yang tertinggi itu ada di varian kedua, 7,62. Dan ini adalah menjadi varian yang terpilih di sini. Ini nilainya sudah diberikan dengan range nilai ini, seperti ini. Dan ini adalah kebutuhan yang tadi kita coba breakdown pada slide sebelumnya. Didapatkanlah nilai ini, dan nilai tertinggi ini menjadi varian terpilih untuk mesin ini. Kemudian varian yang tadi kita coba gambar 3D varian terpilihnya. Ada dari side view, top view, dan juga isometric view. Side view-nya tampak atas dan isometrik. Ini ada covernya sebenarnya. Cuma saya bikin transparan supaya jeratnya terlihat. Nanti kakonya masuk dari sini. Kako masuk dari sini, kemudian didorong sama booster ini menuju ke dalam blade, terpotong masuk ke dalam drum, kemudian diputar drumnya, dan kemudian jatuh ke wadah ini yang warna oranye ini. Dan setelah itu bisa diambil oleh operator. Ini untuk gambar teknik dari 2D varian terpilihnya. Masing-masing dengan masing-masing komponennya juga. Dan berikut adalah spesifikasinya. Input power 220 volt 50 Hz. Tenaga penggeraknya motor listrik menggunakan tenaga 3 HP untuk yang penggerak utama dan 0,5 HP untuk yang kecil, motor yang kecil. Kemudian penggunaan daya di sini sekitar 2200 watt. Transmisinya menggunakan belt dan pulley plus speed reducer. Material hopper menggunakan aluminium, material blade-nya stainless steel, material frame-nya menggunakan 40 x 40 mm hollow bar steel. Kapasitas produksinya ini 300 kg per jam. Dengan dimensi mesin 2900 mm kali 1100 mm kali 1600 mm. Ini adalah daftar referensi dari mesin yang coba saya buat. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.